Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gupondoro Channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya, silahkan like, comment, subscribe-nya. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. Hari ini saya akan berbagi tentang pengobatan merpati, dan juga ada pertanyaan dari Mas Aris Wibowo, kira-kira apa obat dari merpati yang kembung. Saya kurang memahami atau enggak yakin dengan maksud dari Mas Aris ini. Apakah yang dimaksud itu kembung kayak ada anginnya, atau kembung karena makanan yang tidak habis di tembolok ya. Kalau untuk makanan yang tidak habis di tembolok, artinya dia tidak tercerna, itu sebenarnya itu adalah sistem pertahanan tubuh dari merpati itu sendiri untuk memblokir penyakit yang akan memasuki tubuh lewat pencernaan, lewat makanan yang dia makan atau yang sesuatu yang masuk ke dalam tembolok. Dia diblok ya, ditahan oleh merpati itu sendiri, jangan sampai dia menyebar ke seluruh tubuh. Dan itu biasanya dia akhirnya tidak mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan ya, karena dia terblokir makanannya di dalam tembolok sampai berhari-hari, jadi tidak ada nutrisi yang masuk, maka biasanya lemas, kemudian lama-lama mati. Atau kalau enggak, dia mungkin bisa juga telo atau hal-hal lain ya. Kalau untuk merpati yang kembung, itu biasanya juga dibarengi dengan bulu yang berdiri di atas paruh. Itu kayak masuk angin. Nah, ini saya akan bahas satu-satu ya. Pertama, yang dari tembolok tidak habis itu, cara pengobatannya kalau yang banyak ya teman-teman, kalau yang banyak sekali isi tembolok yang tidak habis, itu coba terlebih dulu dikuras. Cara pengurasannya itu disepet teman-teman, disepet pakai air garam yang hangat, tapi jangan panas, hangat saja. Jadi air hangat dikasih garam, diaduk sampai larut ya, cuma terasa asin saja ya, jangan sampai asin sekali. Kita cobain aja, jangan sampai terlalu asin, tapi cukup asinnya. Itu tujuannya untuk membersihkan bakteri ya, karena garam itu juga salah satu yang bisa membunuh bakteri, atau obat atau pembunuh bakteri. Itu salah satunya garam. Jadi dispet dulu pakai air garam sampai dia mengembung, sampai banyak gitu ya, besar. Terus kita goyang-goyangkan saja, kemudian kita muntahkan. Jadi tujuannya untuk membersihkan tembolok. Nah, nanti sisa-sisa bakteri yang ada di tembolok itu yang belum keluar bersamaan dengan muntah, itu nanti akan terbunuh juga oleh air garam. Seperti ini, kalau garam itu kan untuk membunuh bakteri-bakteri itu, sebagaimana kita lihat kalau mau bikin, ini sebagai gambaran, membuat ikan asin itu, kalau dikasih garam kan dia tidak membusuk, karena bakteri pembusuknya sudah dibunuh atau dia tidak berkembang karena
garam. Itu sebagai gambaran. Kemudian setelah dia memuntahkannya, itu jangan dikasih makan dulu, biarkan dia dulu dikasih minum saja. Kemudian kalau mau dikasih makan yang makanan yang empuk, seperti apa ya, pur ya, pur dicampur air, dispetkan sedikit saja, yang penting dia nanti akan tercerna. Jangan dulu diberi makanan yang keras, nanti dia akan kembali lagi gitu ya, kembung. Artinya temboloknya itu ndak habis, itu malah menyusahkan dia. Walaupun dia sudah mau makan, misalnya kita spet saja sedikit pakai pur ya, setengah tembolok atau seperempat tembolok, yang penting ada makanan yang bisa dia serap, nutrisi yang bisa dia serap untuk menjaga kondisi tubuhnya. Kemudian kalau obat yang saya pergunakan itu biasanya saya kalau ini kan terlanjur parah ya, kalau menurut saya itu biasanya saya pakai obat-obatan antibiotik, tapi yang spektrumnya luas, karena kita tidak tahu apa bakteri yang menyebabkan dia harus memblokir makanan di dalam temboloknya. Jadi biasanya saya pakai antibiotik yang spektrum luas, dia kandungan atau merek dagang itu ya, tapi menurut saya itu kandungan kayaknya. Yang kandungannya itu ciprofloxacin, itu kayaknya kandungan, itu zat kimia ya. Ciprofloxacin itu ejaannya, mudah-mudahan ini tidak salah ya, tolong ini sambil dicatat ya, sediakan pulpen kemudian dicatat. Takutnya nanti waktu penyebutan di apotek, kalau apotekernya yang jaga apotek itu tidak paham, nanti dia bingung. Tulisannya C Y T R O F L O X A S I N. Jadi ciprofloxacin, saya ulangi ya, C Y P R O F L A S I N. Jadi ciprofloxacin. Mudah-mudahan ini bukan merek dagang ya, karena saya belinya kalau minta di apotek, dia kan termasuk obat generik, jadi tidak ada merek dagangnya. Saya sebut itu, biasanya mereka berikan. Itu bentuknya tablet ya. Tablet dia 500 mg. Nah, kemudian itu diparuh ya, dipotong-potong lah, dipotong-potong, dibagi menjadi 10 bagian. Jadi nanti akhirnya setiap kali pemberian itu cuma 50 mg ya, kalau 500 ya. Iya, 550 mg itu per hari. Jadi dibagi 10, kemudian satu hari cuma satu kali itu dari yang dibagi itu, sama vitamin B kompleks kalau saya. Mas Aris Wibowo yang menanyakan ya. Itu diberikan paling lama 5 hari. Kalau 5 hari nggak sembuh, sudah nggak usah diobatin lagi, nanti dia akan bertahap sembuh sendiri. Misalnya 1-2 hari dia sudah membaik, teruskan sampai 3 hari atau sampai 5 hari. Jadi jangan diberhentikan sebelum 5 hari atau sebelum 3 hari. Nanti dia akan kembali begitu lagi, nggak lama, karena
bakterinya belum habis kemungkinan. Biasa saya sampai 5 hari atau 3 hari sampai dia menurut saya betul-betul sembuh total. Karena biasanya walaupun cuma 1 kali pemberian itu biasanya besoknya sudah kelihatan sehat ya. Tapi kalau saya kasih lagi hari itu, kemudian besoknya juga saya kasih lagi, atau sampai 5 hari berturut-turut. Setelah itu sudah saya biarkan. Itu ya, Mas Aris Wibowo dan juga teman-teman yang mengalami merpatinya sakit, yang dia temboloknya tidak habis makanannya. Itu cara yang untuk pakai bahan kimia. Kalau dia pada awal-awal biasanya saya suka kasihnya cuma kunyit sama gula merah. Kunyitnya itu kita bakar sampai dia keluar kayak minyaknya itu sampai hangus. Kemudian sama gula Jawa dicampur, diloloskan. Itu biasanya juga sekitar 5 hari sembuh itu. Tapi kalau yang sudah terlanjur parah biasanya pakai citro itu ya, ciprofloxacin itu kalau saya. Dan alhamdulillah kayaknya semua berhasil. Kalau yang pakai cipro itu ya, kalau yang pakai kunyit itu kadang-kadang karena kita sudah terlalu lama dia sakit baru terdeteksi, itu biasanya nggak sembuh kalau pakai yang kunyit sama gula merah. Nah kalau untuk yang kembung itu coba hindarkan, yang kembung kayak ada anginnya itu coba hindarkan dari angin dan panas matahari secara langsung. Kita teduhkan saja, kita beri juga cipro ya, kita beri cipro. Aturannya juga sama, 1 tablet dibagi 10 dikasihkan selama 5 hari, disinergikan dengan vitamin B kompleks. Setiap pemberian bersamaan dengan vitamin B kompleks itu biasanya berhasil. Itu kalau yang untuk pengen cepatnya pakai cipro itu ya. Kalau yang untuk bertahapnya saya biasa pakai kunyit sama gula. Tapi kalau tidak ada perkembangan saya langsung belikan ciprofloxacin itu. Dan alhamdulillah semua kayaknya sembuh kalau yang sudah saya berikan ciprofloxacin. Itu ya Mas Aris Wibowo dan juga teman-teman sekalian yang menghadapi masalah merpatinya kembung, baik kembung karena angin maupun karena tembolok tidak habis waktu diberikan makanan. Oke, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya supaya saya semakin bersemangat untuk membuat konten dan membagikan pengalaman-pengalaman yang saya hadapi saat saya memelihara burung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.